Tahukah Anda bahwa pilihan sarapan Anda bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke seiring bertambahnya usia, terutama setelah Anda menginjak usia 70 tahun? Bagi orang dewasa lanjut usia, beberapa makanan sarapan yang umum dikonsumsi justru perlahan-lahan memperbesar peluang terkena stroke. Dan ini tidak selalu membutuhkan waktu bertahun-tahun, kadang, kombinasi makanan yang kurang tepat di pagi hari saja sudah cukup memicu risiko tersebut. Dalam video hari ini, kami akan membahas 5 jenis makanan sarapan yang dapat secara signifikan memperbesar risiko stroke. Makanan-makanan ini berdampak pada tekanan darah, kadar gula, dan kelancaran aliran darah Anda, dengan pengaruh yang semakin berbahaya seiring bertambahnya usia, khususnya setelah melewati usia 70. Jika Anda pernah merasa lemas setelah makan, mengalami fluktuasi energi mendadak, atau mendapati detak jantung tidak beraturan di sekitar waktu makan, bisa jadi makanan-makanan ini adalah salah satu penyebabnya. Pastikan Anda mengikuti hingga akhir, karena makanan kelima sering dianggap sebagai pilihan sehat, padahal justru menyimpan risiko tersembunyi bagi lansia, dan jarang dibahas secara terang-terangan oleh tenaga medis. Mari kita mulai. 1. Daging olahan, bacon dan sosis. Daging olahan seringkali diabaikan sebagai faktor risiko kesehatan, terutama di kalangan lansia. Saat Anda menyantap bacon atau sosis di pagi hari, bukan hanya cita rasa yang Anda dapatkan, tetapi juga natrium, lemak jenuh, dan bahan pengawet seperti nitrat yang langsung masuk ke dalam sistem tubuh Anda. Semua ini membebani pembuluh darah, walau dampaknya mungkin tidak langsung terasa. Bagi yang berusia di atas 70 tahun, ini lebih berbahaya karena pembuluh darah mulai kehilangan fleksibilitasnya, lebih mudah mengalami peradangan, dan rentan menyempit. Makanan tinggi garam dan lemak memperparah tekanan darah serta meningkatkan kekentalan darah, yang berujung pada risiko stroke. Pak Firman, 74 tahun, setiap hari sarapan bacon. Ia sering merasa pusing setelah makan, namun mengabaikannya. Hingga suatu pagi ia jatuh karena stroke, bukan akibat satu kejadian mendadak, melainkan akumulasi konsumsi natrium dan lemak selama bertahun-tahun. Kini, setelah beralih ke oatmeal, alpukat toast, dan scramble egg putih, tekanan darahnya lebih stabil dan energinya meningkat. 2. Sereal manis. Meskipun sering dipasarkan sebagai bagian dari sarapan sehat, sereal manis justru berbahaya, terutama bagi lansia yang sudah memiliki kecenderungan tekanan darah atau gula darah tinggi. Semangkuk kecil sereal manis dapat mengandung gula sebanyak sepotong kue, menyebabkan lonjakan gula darah dan lonjakan insulin yang memperberat kerja pembuluh darah. Pada orang lanjut usia, ini memperbesar risiko karena sensitivitas pembuluh darah meningkat, sementara fungsi pankreas dalam mengelola insulin mulai menurun. Lonjakan gula darah menyebabkan darah menjadi lebih kental dan mempercepat stres oksidatif, dua faktor utama penyebab stroke. Pak Rohmat, 76 tahun, semula mengira ia memilih sereal sehat berbahan gandum utuh. Tapi kandungan gulanya mencapai 12 gram per porsi. Setelah mendapat masukan dari ahli gizi, ia beralih ke oatmeal polos dengan topping buah beri dan biji rami. Kini, energinya lebih stabil dan tekanan darahnya membaik. 3. Yogurt rasa dengan gula tambahan. Yogurt bisa menjadi pilihan baik, asalkan tidak mengandung tambahan gula. Banyak produk yogurt rasa mengandung gula tinggi, pemanis buatan, serta bahan pengental yang berbahaya bagi kesehatan lansia. Dalam satu porsi yogurt rasa bisa terkandung hingga 20 gram gula, yang berkontribusi terhadap peradangan kronis, resistensi insulin, dan peningkatan kadar trigliserida, faktor-faktor yang memperbesar risiko stroke dalam jangka panjang. Bu Erlina, 72 tahun, rutin mengonsumsi yogurt rasa dengan asumsi itu sehat. Namun setelah kadar gula darah dan kolesterolnya melonjak, ia beralih ke yogurt Yunani polos yang dipadukan dengan pisang dan madu alami. Perubahannya membuat angka kesehatannya membaik dan tubuhnya terasa lebih kuat. 4. Muffin dan pastry kemasan. Pastry kemasan yang terlihat menggoda ternyata menyimpan bahaya. Biasanya terbuat dari tepung olahan, lemak trans, dan zat aditif. Makanan ini dapat meningkatkan kolesterol jahat, mempercepat terbentuknya plak arteri, dan meningkatkan risiko stroke. Karbohidrat olahan menyebabkan lonjakan gula darah instan, diikuti kejatuhan energi, sementara lemak jahat memicu peradangan dan pengerasan pembuluh darah. Bu Marlina, 75 tahun, mengira muffin blueberry yang ia konsumsi lebih sehat daripada donat. Tapi setelah mengalami stroke, ia baru sadar bahwa tiap muffin mengandung hampir 400 kalori, 15 gram gula, dan banyak lemak jenuh. Sekarang, ia membuat muffin sendiri dari tepung almond dan pisang,
sehingga tetap bisa menikmati sarapan tanpa risiko tersembunyi. 5. Mie instan dan sarapan beku. Meski praktis, mie instan dan sarapan beku microwave bisa mengandung lebih dari 900 mg natrium dalam satu porsi, hampir setengah dari batas asupan harian natrium bagi lansia. Asupan natrium tinggi ini memperburuk tekanan darah dan sirkulasi darah, sementara pengawet dan penyedap rasa tambahan memperberat kerja jantung dalam jangka panjang. Pak Tohadi, 78 tahun, dulu rutin sarapan burrito instan. Namun ketika tekanan darahnya sulit dikendalikan, ia menyadari tingginya kandungan natrium dalam makanannya. Setelah beralih ke pilihan lebih sehat seperti scramble egg dengan bayam atau roti gandum dengan alpukat, tekanan darahnya jauh lebih stabil. Kesimpulan, luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi apa yang Anda santap saat sarapan. Apakah ada kebiasaan yang selama ini Anda anggap sepele, padahal justru memperbesar risiko kesehatan Anda? Kelima jenis makanan ini, daging olahan, sereal manis, yogurt rasa manis, pastry kemasan, serta sarapan tinggi natrium, bukan sekadar soal rasa atau kepraktisan, melainkan juga soal keberlangsungan kesehatan Anda. Kuncinya adalah kesadaran. Dengan memahami dampaknya, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih bijak untuk melindungi tubuh Anda, bukan hanya dari ancaman stroke, tapi juga dari rasa lelah, pusing, dan masalah kesehatan lain yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Mulailah dari perubahan kecil, seperti mengganti sereal manis dengan oatmeal polos, atau memilih telur rebus ketimbang sosis. Setiap langkah kecil dapat memberikan perubahan besar. Ingat, Anda memiliki kendali atas kesehatan Anda. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai menjaga tubuh Anda lebih baik. Terima kasih telah bergabung. Tinggalkan komentar Anda, pelajaran apa yang Anda ambil hari ini, dan perubahan apa yang ingin Anda mulai. Masukan Anda membantu kami terus menghadirkan konten yang bermanfaat.